Ustaz, pertanyaan, apakah bermazhab itu wajib? Apa itu bermazhab? Apa itu mazhab? Mazhab secara bahasa dari kata-kata dhahaba yadhhabu madhhaban. Dhahaba artinya pergi. Mazhab tempat orang pergi, tempat kembali seseorang, mazhabun. Dan mazhab itu tempat kembali seseorang dalam memahami agama. Dan mazhab ada dalam bentuk mazhab fiqih, ada dalam mazhab i'tiqad. Mazhab i'tiqad ini banyak sekali yang semuanya menyimpang, hanya satu yang lurus, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti cara beragama Nabi. Ini mazhab i'tiqad. Di sana ada Syiah, Rafidhah dengan puak-puaknya banyak. Syiah itu bercabang-cabang, ada Ismailiyah, ada Zaidiyah, ada Ghulat. Ini mazhab aqdiyah, mazhab yang kembali kepada pola beriktikad. Ini tak boleh kecuali hanya mengikuti i'tiqad yang telah diyakini Rasulullah SAW. Adapun yang kedua, mazhab dalam bentuk pemahaman fiqhiyah. Mazhab fiqh ini banyak, bukan hanya 4, tapi 4 ini yang tetapkan tersebar karena banyaknya murid-murid daripada ulama-ulama yang 4 ini. Dialah Abu Hanifah. Banyak sekali murid-murid menyebarkan daripada mazhabnya. 2 muridnya terbesar, Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf. Yang di belakang banyak sekali yang mengembangkan mazhab ini. Sekarang mazhab Abu Hanifah ini banyak diamalkan oleh penduduk negeri India, Pakistan, Bangladesh, sebagian negeri Eropa yang ujungnya Tan itu Kazakhstan, Uzbekistan dan lain-lainnya. Juga mazhab Abu Hanifah ini banyak juga dianut oleh orang-orang di negara-negara non-muslim seperti di Inggris dan lain-lainnya. Dan ini mazhab tertua daripada 4 mazhab ini. Padahal bukan hanya 4, tapi ini yang tersebar. Dahulu kala ada mazhab Imam Thawri namanya Ats-Tsauri, ada mazhab Imam Ibnu Uyainah, ada mazhab Imam Auza'i. Banyak mazhab. Cara memahami agama dalam perkara-perkara fiqih, bukan i'tiqad. Karena dalam bab i'tiqad mereka tak berselisih, tak ada perbedaan persis dalam bab i'tiqad, sama mengenai Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, tentang rukun iman yang 6 tak ada berselisih. Setelah Abu Hanifah, di bawahnya adalah mazhab Malik. Abu Hanifah ini mazhab yang tertua, namanya An-Nu'man bin Thabit. Di bawahnya Imam Malik. Malik ini, Abu Hanifah bertempat di Irak, Malik bertempat di kota Madinah. Abu Hanifah dikatakan dia pernah berjumpa dengan sebagian sahabat, dan itulah mereka mengatakan Abu Hanifah ini digolongkan ke dalam zaman tabi'in. Tapi Malik tak berjumpa dengan seorang pun sahabat, dia hanya berjumpa dengan tabi'in. Dia termasuk ke dalam golongan tabi'ut tabi'in. Malik ini banyak guru-guru yang menyebarkan, murid-murid yang menyebarkan mazhab gurunya ini. Tersebarlah mazhab Maliki ini sekarang di banyak tempat. Sebagian besar Afrika bermazhab Malik, mulai dari Aljazair, Tunis, Maroko, Al-Maghrib, Mauritania bermazhab Malik. Kemudian daerah Afrika yang berkulit hitam, karena tadi saya sebutkan semuanya itu negeri Arab yang ada di Afrika. Kemudian berkulit hitam seperti Nigeria dan lain-lain bermazhab Malik. Di sebagian daerah Arab juga ada yang bermazhab Malik. Di Oman sebagian bermazhab Malik, Oman. Kemudian setelahnya mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i ini rahimahullah asalnya dari Palestina. Kemudian dihijrah ke Mekah, besar di Mekah. Kemudian berguru di Madinah bersama Imam Malik. Setelah itu dia melanglang buana ke Mesir, ke Irak, dan dia punya banyak murid-murid yang menyebarkan perkataannya. Dan terakhir mazhab Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ini juga berada di Irak. Antara Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal ini ada keterikatan. Mereka bertemu, mereka saling mengambil faedah satu sama lainnya. Dia juga memiliki banyak pengikut, banyak murid yang menyebarkan mazhabnya. Paling banyak yang bermazhab Hanbali ini daerah Saudi Arabia. Daerah Saudi Arabia itu paling banyak. Boleh jadi karena efek daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam fiqh bermazhab Hanbali. Dan ulama-ulama mazhab tidak ada yang kita ketahui mereka itu fanatik kepada mazhab. Karena itulah kita melihat setiap ulama mazhab seperti Al-Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i banyak menyelisihi pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Bagaimana juga Al-Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, muridnya Abu Hanifah, banyak menyelisihi guru mereka. Kalau kita membaca fiqh muqarin seperti kitab Ibnu Qudamah Al-Mughni, Imam Mughni ini adalah orang bermazhab Hanbali, tapi dia dalam mentarjih tak harus terikat dengan mazhabnya, karena semua mereka berupaya untuk ikut dalil. Oleh karena itulah ketika ada bertanya, wajibkah bermazhab? Tak wajib. Tak ada yang mewajibkan. Dan kita tidak akan ditanyakan tentang mazhab di hari kiamat ataupun di kubur. Tak ditanyakan, mazhabmu apa? Syafi'i atau Maliki? Tanyakan, siapa laki-laki ini? Rasulullah SAW. Boleh ke bermazhab? Boleh. Wajib? Tidak, karena tak ada yang mewajibkan. Boleh ke bermazhab? Boleh. Apabila kita orang-orang awam tak bisa dalam beragama, dalam perkara-perkara ibadah, kecuali kita harus mengikuti salah seorang ulama di negeri kita yang dia bermazhab tertentu. Misalnya dia bermazhab Malik, bermazhab Ahmad, bermazhab Abu Hanifah. Awam tak bisa berijtihad, dia ikuti mazhab gurunya, tak ada masalah. Dan kalau kita lihat mazhab ini bukan dalam segala hal mereka berbeda, bukan dalam segala hal mereka itu berbeda berselisih, tapi
Tapi dalam perkara-perkara sifatnya memang menerima perselisihan. Kalau andai kata kita jelaskan tentunya panjang dan lebar. Kenapa ulama berselisih? Kitab yang paling baik mengumpulkan hal itu adalah kitab yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah yang menjelaskan kenapa orang-orang dahulu kala mereka terjadi antara mereka perbedaan pendapat. Karena ada hadis yang sampai kepada sebagian, yang lain tak sampai. Kadang-kadang sebagian berpatokan dengan keumuman hadis, sebagian berpatokan dengan kekhususan hadis, sebagian berpatokan dengan nas-nas yang muqayyad, sebagian dengan yang mutlak, sebagian mungkin masih mengamalkan yang mansukh karena tak tahu ada yang menasikhnya. Banyak sebab, tapi mereka semua sepakat untuk tegak di atas sunnah, mengikuti sunnah. Karena itulah kita katakan bermazhab tak ada ulama yang mewajibkan. Tapi orang awam ketika dia tak bisa kecuali taklid kepada mazhab tertentu, dalam mazhab ahlu sunnah boleh, tak mengapa. Yang dilarang adalah fanatik ta'assub, menganggap mazhab ini saja yang benar, yang lain tak boleh. Itu yang terlarang. Yang dilarang adalah fanatik dalam bermazhab. Karena para ulama semua juga tak pernah mengatakan pendiri mazhab, mazhabku yang paling benar. Tak ada. Karena itulah kita lihat dalam setiap mazhab ini kadang-kadang setiap imam mazhab memiliki 1, 2, 3, 4 bahkan 5, 7 perkataan. Menunjukkan mereka manusia yang tidak maksum. Imam Syafi'i saja ada 2 riwayat yang paling masyhur daripada beliau. Ada riwayat ketika beliau di Baghdad, di Irak, dan ada ketika beliau di Mesir. Ini namanya qaulun qadim, ini namanya qaulun jadid, perkataan yang lama, perkataan yang baru. Ada seorang datang kepada Imam Malik dan ingin mencatat Imam Malik, perkataan Imam Malik. Kata Imam Malik, jangan kau catat, aku tak sudi. Nanti jangan-jangan apa yang ku bilang hari ini A, besok ku bilang B. Menunjukkan mereka semuanya tak ada yang maksum. Menunjukkan kebenaran bukan ada pada satu mazhab. Yang dilarang adalah fanatik mengatakan mazhab ini saja yang benar, yang lain tak boleh. Maka dalam bermazhab silakan ikuti mazhab. Tapi ketika seorang jelas baginya dalam perkara tertentu mazhab yang dia yakini, yang dia anut menyelisih dalil yang lebih sahih, ketika itu wajib bagi dia berpegang dengan dalil yang sahih. Kenapa? Karena seperti itulah diinginkan oleh para ulama mazhab. Berkata Syafi'i rahimahullah, "Lau sahhal haditsu fa huwa madhhabi." In sahhal hadits, jika ada hadis yang benar, itulah pendapatku. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, jika ada pendapatku menyelisih hadis yang benar, campakkan jauh-jauh pendapatku. Imam Syafi'i rahimahullah mengajari kita untuk tidak taklid kepada beliau. Sebagian ulama imam mengatakan jangan ikuti Tsauri, jangan ikuti Auza'i, jangan ikuti fulan, jangan ikuti Allan. Ambil dari mana mereka mengambil. Dan kita enggak boleh mencela mazhab, tak boleh menyepelekan mazhab, tak boleh mengatakan tak butuh kepada mazhab. Tak boleh. Kita butuh kepada mazhab, kita butuh ulama-ulama mazhab, kita belajar daripada perkataan mereka. Yang dilarang tadi apa? Taklid. Karena sebagian orang menyepelekan mazhab, tak boleh. Wallahu tabaraka ta'ala.